Salam sehat, salam damai sejahtera. Topik pohon pola hidup orang beriman Misbah Keluarga hari ini adalah menjawab kebutuhan mendesak dengan menampilkan tokoh nabi wanita bernama Deborah. Apa yang menjadi kebutuhan paling mendesak saudara hari ini? Bagi para jombloan dan jomblowati mungkin adalah kebutuhan untuk memiliki pacar secepatnya atau pengen nikah. Bagi beberapa orang mungkin kebutuhan yang paling mendesak adalah melunasi kewajiban kepada pihak tertentu atau pengen rumah. Intinya bahwa setiap orang itu punya kebutuhan mendesak dan setiap kita mestinya berharap memperoleh yang terbaik. Tetapi ada peribahasa yang mengatakan tidak ada rotan akar pun jadi. Artinya apabila yang baik tidak ada, maka yang kurang baik pun juga bisa dimanfaatkan. Lukas 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak ini bagi Abraham dari batu-batu ini. Siapapun saudara, saudara adalah pilihan Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15:16. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 9 itu berkisah. Ayat 1, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Agoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera punya 900 kereta besi dan selama 20 tahun ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, nabi perempuan. Dia adalah istri Lapidot. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, membawa 10.000 orang dari Naftali dan Bani Zebulon bersama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah. Barak adalah seorang perwira, seorang jenderal yang dilengkapi dengan penutup kepala yang tidak tembus dengan tombak. Dia juga diperlengkapi dengan perisai yang begitu luar biasa dan dengan persenjataan yang ada. Ini Barak, dia seorang jenderal. Tapi jawabnya kepada Deborah, ya guys, seperti ini. Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut, aku pun tidak maju. Ini seorang jenderal, tapi jawabannya kelihatannya sok rohani, tapi romantis, tapi sebenarnya lebay. Kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun, berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Deborah adalah pemimpin karismatik karena secara spontan mengambil peran kepemimpinan saat kebutuhan muncul dan mendesak. Saat orang menghindar dari tanggung jawab, Deborah hadir untuk menjadi pembela bagi orang-orang di sekitarnya. Ia menegakkan keadilan dan kebenaran. Deborah tampil di garda depan untuk melepaskan umat Tuhan dari bahaya. Ia bukan pengangguran, ia ibu rumah tangga, ia hakim juga nabiah. Deborah juga sebagai pelepas. Deborah artinya adalah lebah, dan ia hadir bagikan ratu lebah yang memimpin dan membebaskan Israel dari himpitan musuh. Deborah juga seorang mitra kerja yang baik. Ia tidak mencari ketenaran pribadi. Ia bermitra dengan Barak untuk melawan Sisera di lembah Kison. Deborah juga berfungsi sebagai ibu yang merawat anak-anaknya. Ia dijuluki sebagai ibu bagi Israel. Ia bertindak dalam iman. Deborah berkata kepada Barak, bersiaplah, sebab ini harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depanmu? Ayat 14. Dan ia maju dan siap. Ada dua kata penting dalam ayat 14 ini, yaitu majulah dan bersiaplah. Barak diperintahkan untuk maju karena Tuhan sudah ada di medan pertempuran. Ini adalah pertempuran Tuhan.
Ia sendiri akan membela umatnya dan membinasakan musuh-musuhnya. Dari peribahasa tak ada rotan akar pun jadi. Rupanya kualitas mental Deborah tidak lebih buruk dari Jenderal Barak. Karena itu saya lebih nyaman mengatakan emansipasi wanita. Matius 22:14 mengatakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa demikian? Karena banyak orang bermental barak, membeo, sok romantis, kadang sok rohani, pakai kutip-kutip ayat segala. Di zaman now ini, jika saudara menolak untuk dipilih oleh Tuhan, maka Tuhan akan memilih orang lain untuk menggantikan saudara. Pesan yang harus disimak dari pohon pola hidup orang beriman ini adalah di tengah-tengah suasana pandemi yang serba sulit ini, mari libatkan Tuhan sebagai yang utama. Beranilah mengambil keputusan untuk melangkah. Lockdown tidak berarti harus pasif. Sudah males kena lockdown lagi, mau jadi apa generasi depan? Majulah dan bersiaplah menjadi insan yang aktif, yang kreatif, dan produktif. Majulah dan bersiaplah, karena Tuhan sudah ada di medan pekerjaan, pelayanan, medan studi saudara, untuk memberikan keberhasilan. Tuhan Yesus memberkati.